Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziko Fernando Augusto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 12, itu tinjauan ulang perekonomian terbuka, model Mandel, Fleming, dan rezim Coase. Untuk bab yang akan dibahas ini, pertama yaitu model Mandel Fleming, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yang ketiga yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yang keempat itu perbedaan tingkat bunga, yang kelima kurs mengambang atau kurs tetap, terakhir yaitu dari jangka pendek ke jangka panjang model-model Fleming dengan perubahan tingkat bunga. Model mendeli Fleming. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dan dengan mobilitas modal sempurna. Dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, tingkat bunga dalam perekonomian ini ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Tingkat bunga dunia dianggap tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil. Namun perubahan dalam tabungan domestik atau faktor lain dapat mempengaruhi tingkat bunga domestik. Sementara dalam jangka pendek, namun dengan adanya aliran masuk dan keluar modal, tingkat bunga domestik akan kembali menuju tingkat bunga dunia atau R. Oleh karena itu, asumsi ini menunjukkan bahwa aliran modal internasional cukup untuk menjaga tingkat bunga domestik tetap sama dengan tingkat bunga dunia. Pasar barang dan kurva IS. Model Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana Inode IS dan LM, tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Biasanya pasar barang menunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Kondisi keseimbangan pasar barang di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi pengeluaran pada barang dan jasa atau tingkat bunga dan kurs. Namun situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas model sempurna sehingga R sama dengan R maka kita akan peroleh model Mondeli Fleming. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi, mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, bagian lain dari gambar di samping mengombinasikan kurva ekspor neto dan perpotongan Keynesian untuk menderivasi kurva IS. Pada bagian A, kenaikan kurs dari E ke E mengurangi ekspor neto dari NX E1 ke NX E2 pada bagian B. Penurunan ekspor neto menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS meringkas hubungan antara kurs R dan pendapatan Y ini. Pasar uang dan kurva LM. Model Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dari model IS sampai LM dan LM. M per P sama dengan L RY. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real M per P dengan permintaan L, yaitu RY, permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif dan pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan Y. Jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral dan karena model Fleming dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Sama sekali lagi, kita menambahkan asumsi bahwa tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Kurva LM bagian A menunjukkan kurva LM standar yang menggambarkan persamaan M per P sama dengan L, RY, dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia atau R. Potongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat F pendapatan tanpa memperhitungkan kurs. Karena itu, bagaimana ditentukan bagian B kurva LM adalah vertikal. Merakit bagian model. Menurut model Fleming, perekonomian kecil dengan mobilitas perekonomian sempurna bisa dijelaskan oleh kedua persamaan. Sebagai berikut. Persamaan pertama dijelaskan equilibrium di pasar barang dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P dan tingkat bunga dunia R. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan kurs Y. Gambar di samping menggambarkan kedua hubungan ini. Equilibrium untuk perekonomian ditemukan di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan. Potongan ini menunjukkan menunjukkan kurs
serta tingkat pendapatan di mana pasar barang dan pasar uang beredar dalam equilibrium. Dengan diagram ini kita bisa menggunakan model-model framing untuk menunjukkan bagaimana pendapatan agregat Y dan kurs E menanggapi perubahan kebijakan. Model model framing gambar model framing ini menunjukkan kondisi equilibrium pasar barang atau SAN. Kondisi equilibrium pasar uang LM, kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan kurs yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun pasar uang. Kebijakan perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kebijakan fiskal. Dalam sistem kurs mengambang, kebijakan fiskal ekspansif atau kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan permintaan agregat dan output. Hal ini menarik arus masuk modal asing, menaikkan permintaan terhadap mata uang domestik, dan mendorong apresiasi nilai tukar. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang, peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan. Hal ini menaikkan kurs tetapi tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau penurunan suku bunga akan menurunkan tingkat suku bunga domestik, mendorong arus keluar modal dan menyebabkan depresiasi nilai tukar. Hal ini akan meningkatkan ekspor neto dan output secara keseluruhan. Ekspansi moneter dalam sistem kurs mengambang, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan, yang menurunkan kurs dan meningkatkan pendapatan. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan yang liberalisasi atau misalnya penurunan tarif akan meningkatkan ekspor neto dan output. Namun karena mobilitas modal sempurna, depresiasi nilai tukar akan meredam dampak positif terhadap output dalam jangka panjang. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs mengambang, tarif terhadap barang ekspor atau kuota impor menggeser kurva ekspor neto pada bagian A kanan, akibatnya kurva IS pada bagian B bergeser ke kanan, yang meningkatkan kurs dan tingkat mengubah pendapatan. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Dengan sistem kurs tetap, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik dengan mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Fed sebagai contoh, memutuskan untuk menerapkan kurs pada 100 yen per dolar. Fed akan menukar 1 dolar dengan 100 yen atau menukarkan 100 yen dengan 1 dolar. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Fed memerlukan cadangan dolar dan cadangan yen sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter negara untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Selain itu, ketika bank sentral membeli atau menjual mata uang hasil dengan kurs tetap, jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis kebutuhan. Dalam jangka pendek, kurs tetap juga menunjukkan kurs real tetap karena harga tetap stabil, namun dalam jangka panjang dengan harga fleksibel, kurs real bisa berubah meskipun kurs nominal tetap. Bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar? Pada bagian A, kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya di FED atau BI. Untuk mendapatkan laba, proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang bergeser kurva M ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian B, kurs equilibrium adalah bagian bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari ED atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Kebijakan fiskal. Kebijakan perekonomian seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat mempengaruhi perekonomian terbuka dengan kecil dengan kurs tetap kurva IS akan bergeser ke kanan yang menyebabkan meningkatnya kurs, namun karena bank sentral bertindak dengan menukar mata uang domestik dan asing pada kurs tetap, pialang akan segera merespon dengan menjual mata uang asing ke bank sentral. Hal ini mengakibatkan ekspansi moneter otomatis jumlah uang yang beredar meningkat dan kurva LM bergeser ke kanan, sehingga ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap dapat meningkatkan pendapatan agregat. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs. Tetap ekspansi fiskal menggeser
kurva IS ke kanan untuk mempertahankan kurs tetap. Fed harus meningkatkan uang beredar yang bergeser ke kurva LM ke kanan, jadi kebalikan dari kasus kurs mengambang. Dalam sistem kurs tetap, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Kebijakan moneter bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari masyarakat. Dan dampak awal dari kebijakan ini adalah pergeseran kurva LM ke kanan yang menurunkan kurs. Namun pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar dan kurva LM kembali seperti semula. Dengan kurs tetap, bank sentral dapat meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Negara dengan kurs tetap mengubah tingkat ini di mana kurs tetap yang disebut devaluasi atau penurunan nilai atau revaluasi atau kenaikan nilai. Pada model Montel Fleming, devaluasi meningkatkan ekspor neto dan pendapatan agregat, sedangkan revaluasi mengurangi ekspor neto dan pendapatan agregat. Ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap jika Fed berusaha meningkatkan jumlah beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat akan memberikan ke bawah pada kurs untuk mempertahankan kurs tetap, jumlah uang beredar dan kurva LM. PLM harus kembali ke posisi awalnya. Jadi dalam sistem kurs tetap kebijakan moneter normal tidak berpengaruh. Kebijakan perdagangan. Pemerintah mengurangi impor dengan kuota impor atau tarif yang menggeser kurva ekspor neto dan IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS meningkatkan kurs. Untuk menjaga kurs tetap, uang beredar harus naik menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah, kurs tetap berbeda dengan sistem kurs mengambang. Hambatan perdagangan di bawah, kurs tetap meningkatkan ekspor neto, NX sekarang menolong ekspansi moneter meningkatkan pendapatan harga. Persamaannya itu NX sama dengan X kurang 1, menunjukkan kenaikan ekspor neto saat pendapatan dan tabungan meningkat. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap, tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva IS ke kanan. Ini memicu kenaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap. Jadi pendapatan agregat naik. Risiko negara dan perbedaan tingkat bunga. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil biasanya bergantung pada tingkat bunga dunia. Jika tingkat bunga domestik lebih tinggi dari tingkat bunga dunia, masyarakat luar negeri akan memberi pinjaman sehingga tingkat bunga domestik turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga domestik lebih rendah dari tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga tingkat bunga domestik naik, sehingga berbagai faktor dapat menyebabkan perbedaan tingkat bunga antar negara seperti risiko negara dan perubahan kurs. Karena itu tingkat bunga dapat bervariasi antara perekonomian yang berbeda. Perbedaan tingkat bunga dan model Mandel Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mandel Fleming, kita asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko nol. Premi risiko nol ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam post real. Untuk tujuan di sini kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu dapat dilihat pada berikut. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mandel Fleming. Kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Peningkatan risiko negara dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga domestik. Dampaknya adalah pengurangan investasi dan permintaan terhadap uang, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan dan depresiasi mata uang. Ekspektasi kurs di masa depan dapat mempengaruhi nilai mata uang saat ini, meskipun peningkatan risiko negara dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak selalu terjadi dalam jangka praktek karena beberapa faktor seperti penurunan jumlah uang beredar, kenaikan harga barang impor, dan peningkatan permintaan uang yang aman. Kenaikan risiko negara biasanya menyebabkan depresiasi mata uang dan menurunkan pendapatan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Premi risiko kaitkan dengan sebuah negara yang mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi, maka kurva S bergeser ke kiri karena hal itu juga menurunkan permintaan uang. Kurva M bergeser ke kanan, pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Kurs mengambang atau kurs tetap. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda.
yang berbeda. Pendapatan tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs ini memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter hanya bertujuan mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Namun kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan kurs mengambang, membuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pendukung kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional sulit. Namun jumlah perdagangan dunia tetap terus meningkat dengan kurs mengambang. Selain itu, kurs tetap juga dapat menjadi cara untuk mencegah pertumbuhan uang berlebihan. Namun ada juga aturan kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh bank sentral. Pilihan antara kurs mengambang atau tetap tidaklah sederhana dan biasanya negara menggunakan kombinasi serangan spekulatif, currency bonds, dan dorelasi. Bayangkan Anda adalah bank sentral di negara kecil yang memutuskan untuk mengaitkan mata uang atau peso dengan dolar. Setiap peso akan menjual dengan harga 1 dolar, namun ada risiko kehabisan dolar jika banyak orang menukarkan peso. Jika cadangan dolar bank sentral habis, bank harus membatalkan kurs tetap dan peso akan terdepresiasi. Ini bisa menyebabkan serangan spekulatif jika ada rumor bahwa kurs tetap akan dibatalkan. Untuk menghindari hal ini, currency bonds dapat digunakan di mana bank sentral memegang dolar untuk mendukung setiap peso yang ditukarkan. Dalam kasus tertentu, bank sentral dapat mempertimbangkan dolarisasi di mana negara menggunakan dolar AS sebagai mata uangnya. Namun ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah karena kontrol atas percetakan uang hilang. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Perbedaan tingkat bunga dan model model farming kedua persamaan ini menentukan tingkat bunga pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Peningkatan risiko negara dapat menyebabkan kenaikan bunga domestik, dampaknya akan adalah pengurangan investasi dan permintaan terhadap uang sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan dan depresiasi mata uang. Ekspansi kurs masa depan dapat mempengaruhi nilai mata uang saat ini meskipun peningkatan risiko negara dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak selalu terjadi dalam praktek karena beberapa faktor seperti penurunan jumlah uang beredar, kenaikan harga barang dan impor, dan peningkatan jumlah uang yang aman. Kenaikan risiko negara biasanya menyebabkan depresiasi mata uang dan menurunkan pendapatan agregat sekitar pertumbuhan ekonomi. Kenaikan premi risiko dikaitkan dengan sebuah negara yang mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan investasi, maka rupiah IDR bergeser ke kiri. Dengan hal itu juga menurunkan permintaan uang. Kurva LM bergeser ke kanan, pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Kurs mengambang atau kurs tetap, pro atau kontra. Sistem kurs yang berbeda pendapatan kurs mengambang adalah bahwa kurs memungkinkan kebijakan moneter gunakan untuk tujuan lain. Dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter hanya bertujuan mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Namun, kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dengan kurs mengambang. Membuat membuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pendukung kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional sulit. Namun jumlah perdagangan dunia terus meningkat dengan kurs mengambang. Selain itu, kurs tetap juga dapat menjadi cara untuk mencegah pertumbuhan uang berlebihan. Namun ada juga aturan kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh bank sentral. Pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidak sederhana dan biasanya negara menggunakan kombinasi dari keduanya. Serangan spekulatif, currency dan dolarisasi. Bayangkan Anda adalah bank sentral kecil memutuskan untuk mengamankan uangnya peso. Bayangkan Anda adalah bukan jual dengan 1 dolar, namun akan risiko kebesaran juga banyak. Trinitas yang mustahil. Analisis rezim kurs sampai pada kesimpulan yang sederhana. Negara tidak dapat menggunakan secara bersamaan rezim aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Pilihan pertama adalah menggunakan aliran modal bebas dan kebijakan moneter independen dengan kurs yang mengambang. Pilihan kedua adalah menggunakan aliran modal bebas dan kurs tetap dengan kebijakan moneter terikat dengan mata uang negara lain. Pilihan ketiga adalah membatasi aliran modal internasional dan menggabungkan kurs tetap dengan kebijakan moneter independen. Setiap negara harus memilih salah satu pilihan ini karena trinitas yang mustahil tidak dapat dihindari. Trinitas yang mustahil bagi sebuah negara untuk menerapkan sekaligus aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Suatu negara harus memilih salah satu sisi segitiga yang merupakan pilihan dua sisi lainnya. Dalam jangka pendek,
Ke jangka panjang, model-model Fleming dan perubahan tingkat harga. Model-model Fleming digunakan untuk mempelajari ekonomi terbuka kecil pada jangka pendek dengan tingkat bunga harga tetap. Tingkat harga tetap. Namun ketika harga berubah, model ini memberikan gambaran tentang teori permintaan agregat pada perekonomian terbuka kecil. Kurs nominal E dan kurs real E. Tidak lagi bergerak sebagaimana model ini dapat dituliskan sebagai berikut. Menjelaskan kurva IS dan kurva LM, tingkat harga yang lebih rendah akan meningkatkan tingkat keseimbangan uang real dan menyebabkan depresiasi kurs real. Kurva permintaan agregat akan mengungkapkan hubungan negatif antara tingkat harga dan tingkat pendapatan. Model-model Fleming menjelaskan hubungan ini pada perekonomian terbuka kecil. Dalam jangka pendek ke jangka panjang. Model-model Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model jangka pendek berhubungan dengan model jangka panjang. Pada bab 5 melalui gambar 12 sampai 14 titik K pada kedua bagian gambar tersebut menjelaskan equilibrium jangka pendek dengan asumsi tingkat harga tetap. Pada equilibrium ini permintaan barang dan jasa terlalu rendah untuk menjaga perekonomian. Pada tingkat alami. Seiring waktu penurunan tingkat harga akan meningkatkan keseimbangan uang real. Menggeser kurva LM ke kanan, kurs real akan depresiasi dan ekspor neto meningkat. Ekonomi yang mencapai equilibrium jangka panjang di titik C secara perlahan tergantung pada kecepatan penyesuaian tingkat harga untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat alami. Tingkat pendapatan pada titik K dan titik C akan menjadi perhatian kita. Pusat perhatian kita pada bab ini adalah bagian kebijakan panawitika, yaitu equilibrium pada jangka pendek. Pada bab 5 kita adalah bahas determinan titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Kapanpun membuat kebijakan mempertimbangkan perubahan kebijakan, mereka perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang keputusannya. Equilibrium jangka pendek, jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil titik K dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Keynes bahwa tingkat harga adalah tetap pada P. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah. Asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alaminya. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.